Toyota adalah produsen raksasa Jepang yang paling terkenal di dunia. Ya, karena Toyota sudah memberikan layanan yang sudah lama, sehingga merek Toyota sudah melekat di pasaran global dan Indonesia. Produk Toyota selalu mengutamakan daya tahan, mesin yang bandel, desain yang lumayan oke, serta harga yang bersaing. Ya, Toyota akan selalu mengutamakan hal-hal tersebut. Tapi Toyota lupa menciptakan satu hal yang dirasa untuk sebagian orang sangat penting, yaitu kenyamanan. Jujur kita akui, kalau mobil Toyota level bawah sampai menengah itu jauh dari kata nyaman. Toyota Agya, Calya, Avanza, dan Sienna. Mobil-mobil ini bisa dikatakan memiliki banyak perkara tentang sesuatu yang bikin tidak nyaman. Apa mungkin karena budgetnya yang terjangkau? Bisa jadi, tapi ada satu hal yang kemungkinan besar ini adalah faktor utamanya. Ada satu sifat orang Indonesia yang mungkin tidak dimiliki orang negara lain, yaitu sifat legowo. Ya udahlah, namanya juga mobil harga segini, mau diapain lagi? Ya, dengan sedikitnya kritikan, akhirnya pabrikan bisa leluasa menjajakan mobil dengan kekurangan yang tidak pernah ditingkatkan, dan mobilnya tetap masih laris manis. Tapi, ada satu mobil Toyota yang jauh dari hal kenyamanan. Mobil ini jauh dari kata nyaman dan tentram, lemot, desain seadanya, suspensi keras seperti traktor, dan lainnya. Tapi anehnya, mobil ini masuk level menengah, yang berarti kosnya sudah lebih dari 300 juta rupiah. Yang nggak habis pikir lagi, mobil ini masih bisa laku dengan segala kekurangannya. Dan sampai sekarang, mobil ini masih dibeli oleh banyak peminatnya. Dan ya, salah satu produk Toyota tersebut adalah Rush. Dan channel mobil kita akan membahasnya di sini. Kalau kita pikir, kenapa sih Rush yang dari pertama muncul udah kayak traktor ini, sampai di gen terbaru yang masih kayak traktor ini masih laris aja? Aneh kan? Toyota Rush diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2006 dengan berbagai tipe antara lain tipe G, tipe S manual, dan tipe SA 4 speed. Menariknya, di tahun ini, Toyota Rush tipe apapun itu, mobil ini kalau sebenarnya sudah agak mengecewakan, karena mobil ini hanya memiliki interior yang sangat-sangat minim. Tapi anehnya, pada tahun 2007, yang berarti hanya 1 tahun penjualannya aja, mobil ini bisa terjual sebanyak 30.000 unit. Kemudian saking larisnya, mobil ini mendapatkan facelift pada tahun 2009. Faceliftnya ya sederhana saja sih, tapi ya lumayan. Tapi ya selain facelift, untuk tipe G sudah mendapatkan varian transmisi otomatis. Lalu pada tahun 2013, karena mobil ini masih laku, Toyota memberikan satu fitur yang lumayan, yang mana Rush punya varian STRD Sportivo. Bedanya, untuk tampilan eksterior ya cuman di body kit, tapi untuk fitur penambahannya lumayan banyak. Contohnya, mobil ini sudah menggunakan dual SRS airbag, indikator seatbelt, ABS, dan lainnya. Dan pada akhirnya, pada tahun 2016, Toyota menjadikan Toyota Rush menjadi mobil 7-seater. Tapi Toyota di tahun ini secara langsung mendeklarasikan kalau Rush resmi sebagai mobil 3 baris, dan itu adalah mobil generasi terakhir dari Rush Konde. Toyota tahun 2017 akhirnya merubah tampilan Rush secara masif. Yang paling kelihatan sih ya tentu aja tampilannya. Tampilannya tentu aja lebih modern daripada Rush Konde, dan desainnya bisa dibilang lebih bisa diterima daripada Rush Konde. Selain desain, teknologi yang digunakan tentu aja sudah lebih baru daripada Rush Konde juga. Tapi selain desain dan teknologi yang digunakan, All New Rush masih mewariskan kekurangan dari Rush Konde, yaitu kurang nyaman. Mobil ini walaupun sudah menjadi all new, tapi tetap masih kayak bawa traktor. Dan yang lebih menjadikannya lagi adalah, demi efisiensi bahan bakar, mobil ini malah memiliki tenaga yang lebih kecil daripada Rush Konde. Yang berarti, Rush D udah lemot, All New Rush sudah pasti lebih lemot lagi. Ya, untuk mesin mobil ini nggak usah dibahas, emang lemot. Kemudian di All New Rush, suspensi keras juga masih sangat terasa. Mobil ini benar-benar kayak naik mesin bajak sawah, mantul-mantul. Mau pakai shock aftermarket apapun, tetap aja begitu, nggak bakal berubah. Rasa berkendaranya kayak naik mobil yang dimodif ceper dengan per aftermarket. Rasanya mirip kayak gitu, keras. Kemudian, untuk desainnya dengan harga segitu, All New Rush interiornya masih terkesan minim dan sederhana. Bahkan kemudinya cuma bisa naik turun, belum bisa teleskopik. Ya, seperti inilah mobil ini. Tapi kenapa mobil ini banyak peminatnya? Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa mobil ini masih banyak pembelinya. Yang pertama tentu aja daya tahan mesin. Ya, daya tahan mesin adalah salah satu top produksi Toyota yang tidak pernah hilang, dan Toyota memiliki ini. Mesin Rush walaupun lemot, tapi mesinnya bisa dibilang tangguh. Mau dipakai kayak gimana pun, mesinnya tahan banting.
Bahkan jika kalian lihat Toyota Rush Gen 1 awal, masih banyak pemakainya hingga saat ini tanpa pernah turun mesin. Hal ini membuktikan kepada kita kalau mesinnya memang tangguh. Dan lagi mobil ini masih AT, nggak ada tuh yang CVT. Jadinya ya bagi sebagian orang ini adalah nilai tambah bagi mobil ini. Selanjutnya tentu aja frame-nya. Ketika mobil level bawah dan menengah dari Toyota sudah menggunakan sasis monocoque, Rush masih menggunakan leather frame. Buat kalian yang suka muatan berat, frame yang mudah diperbaiki jika rusak dan tahan lama, mobil dengan leather frame adalah jawabannya. Tapi yang perlu diingat, leather frame tidak akan memberikan kenyamanan seperti halnya frame monocoque. Dan frame inilah yang membuat kenapa Toyota Rush sangat lemot. Ya, karena leather frame memiliki berat yang jauh lebih berat daripada monocoque. Selain itu, mobil ini masih mempertahankan sistem penggerak roda belakang atau RWD. Ketika hampir semua mobil produk Toyota, seperti Avanza yang tadinya RWD, saat ini sudah menggunakan sistem penggerak FWD. Dan menurut kebanyakan orang, FWD adalah kekurangan mutlak untuk sebuah mobil modern, karena sistem penggerak ini dinilai tidak bisa melibas tanjakan ekstrim. Nyatanya nggak gitu-gitu juga sih, semua tergantung kondisi dan drivernya. Memang sih, RWD lebih baik dalam hal melibas tanjakan jika dibandingkan FWD. Makanya kalau Rush udah turun ke daerah yang banyak tanjakan ekstrim dan berkelok, Rush bisa melibas dengan santai. Lalu untuk kaki-kakinya, memang Toyota Rush memiliki kaki-kaki kayak traktor. Tapi ada satu tujuan kenapa Toyota menggunakan kaki-kaki traktor ini, yaitu untuk menerjang jalanan yang rusak. Apalagi jalanan di Indonesia sekarang ini banyak yang rusak, bahkan kerusakannya sangat parah dan menahun. Kaki-kaki Rush ini jarang rewel alias badak, dengan suspensi yang jauh dari kata nyaman. Apalagi mobil ini makin enak untuk menerjang jalanan yang rusak berkat ground clearance yang tinggi. Dengan adanya hal tersebut, kita jadi memiliki satu kesimpulan. Toyota Rush memang dirancang bukan untuk kenyamanan, yang berarti memang ini mobil bukan untuk perkotaan. Kalau digunakan di perkotaan, pasti kalian akan banyak mengeluh. Limbung, mesin menggerung, terasa sangat tinggi, suspensi keras, dan lainnya. Tapi kalau mobil ini dibawa ke daerah yang jalanannya ekstrim, mobil ini terasa perkasa dan kita tidak akan mengeluhkan suspensi dan lainnya. Karena seenak-enaknya suspensi, mobil ketika melewati jalanan seperti itu, tetap aja nggak enak. Makanya juga nggak heran kalau di daerah penjualan Rush cukup tinggi. Dan ya, memang Toyota Rush ini lebih cocok digunakan untuk jalanan yang semi off-road. Jadi asumsi kita, apakah Toyota Rush mobil yang buruk? Sebenarnya nggak juga, cuman salah tempat aja. Dan ya, Rush adalah salah satu mobil favorit travel antar daerah. Dan untuk melibas trek ekstrim dengan muatan yang overload, memang sangat diakui. Oh ya, satu lagi. Kaki-kaki Rush jauh lebih kuat daripada Fortuner, yang berarti Rush diciptakan jauh dari kata nyaman. Kalau pingin mobil yang nyaman digunakan di dalam kota, tentu aja Rush bukanlah solusi yang tepat. Tapi mobil ini di perkotaan masih banyak yang menggunakannya. Ini yang membuat saya bingung. Apakah alasannya karena RWD? Padahal jika kalian menggunakan mobil di jalan datar aja, FWD atau RWD sama sekali nggak berpengaruh secara signifikan. Bahkan mobil FWD lebih baik dalam hal konsumsi BBM, interaksi, handling, dan lainnya daripada mobil RWD. Ya mungkin karena faktor minat aja kali ya sama tampilannya, karena emang desain Rush bisa dibilang cukup. Tetapi di luar dari kekurangan yang ada, Toyota Rush tetap laris manis dan tetap ada di hati para fansnya. Terlebih lagi harga jual kembalinya juga terbilang cukup stabil. Jadi ya, Toyota Rush memiliki keunikan sendiri. Gimana nih menurut kalian? Apakah Rush sejelek itu? Komen di kolom komentar di bawah ini ya, dan pantau terus channel mobil kita selanjutnya.